Polres Blitar Kota akhirnya menaikkan kasus tewasnya santri ke penyidikan. Polisi akhirnya membuat laporan sendiri setelah kasus tersebut masuk dalam delik umum. Polres Blitar Kota berencana memanggil saksi-saksi terkait tewasnya santri yang diduga dilempar kayu. Pemeriksaan akan dilakukan mulai awal setelah polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sebelumnya, keluarga korban enggan membuat laporan ke polisi. Hal itu membuat polisi akhirnya membuat laporan sendiri. Langkah itu ditempuh mengingat kasus tersebut masuk ke dalam delik umum. Sekarang sudah dinaikkan ke tahap sidik. Nah, karena keluarganya tetap belum membuat laporan, akhirnya Polres Blitar Kota membuat laporan polisi model A atau yang ditemukan. Nanti kita meriksa lagi dari awal perkembangan kasus tersebut, baik pemanggilan saksi-saksi maupun pemilik pondok, rumah sakit. Kemarin sudah diperiksa, sudah banyak saksi sekitar 9, nanti akan diperiksa lagi untuk menentukan atau menjerat para tersangka penganiayaan tersebut. Sebelumnya, saudara, seorang santri di Blitar meninggal dunia usai dilempar kayu papan oleh seorang pendamping pondok pesantren. Dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, pendamping pondok pesantren tersebut melempar papan kayu karena emosi lantaran para santri tidak segera sholat duha usai kegiatan olahraga. Menurut nenek korban, cucunya pingsan setelah terkena lemparan kayu. Meski sempat mendapat penanganan pertama, nyawa korban tidak tertolong. Lebih lengkap soal penanganan kasus ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi di Blitar, Jawa Timur. Andi Mas, polisi telah menaikkan status perkara ke penyidikan. Lalu adakah pihak yang sudah ditetapkan jadi tersangka di kasus ini? Baik, Bella dan juga saudara, memang Polres Blitar Kota telah menaikkan kasus tewasnya santri ini ke tahap penyidikan. Namun sampai sekarang masih belum ada penetapan tersangka. Polres Blitar Kota sendiri rencananya akan memanggil para saksi yang sebelumnya sudah diminta keterangan untuk menguatkan lagi di tahap penyidikan. Bella. Andi Mas, ada 9 orang saksi katanya telah diperiksa. Siapa saja para saksi ini? Baik, Bella, untuk siapa-siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh Polres Blitar Kota, pihak Polres Blitar Kota sendiri sampai detik ini belum memberikan detail siapa saja yang dipanggil untuk dijadikan saksi. Namun yang pasti ada dari dua pihak, yakni pihak keluarga dan juga pihak sekolah, serta beberapa rekan-rekan korban dan juga pihak rumah sakit. Bella. Lalu apakah sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak sekolah atas tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum guru di pesantren tersebut? Pasca peristiwa ini mencuat ke masyarakat, memang sampai detik ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak sekolah ataupun pihak pondok pesantren di mana tempat korban menimba ilmu. Namun rencananya memang pihak sekolah juga akan mengikuti proses hukum bila memang kasus ini terus dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Bella. Andi Mas, apa yang mendasari keluarga tidak melakukan pelaporan ke polisi sehingga polisi melakukan pelaporan sendiri? Iya, kalau memang dari perbincangan kami dengan beberapa pihak kepolisian dan juga para tetangga korban sendiri, keluarga korban memang enggan untuk melaporkan karena memang posisi dari ibu korban sendiri ini sedang berada di luar negeri dan menjadi tenaga kerja Indonesia. Sementara korban tinggal di kediamannya di Blitar ini bersama nenek dan juga pamannya. Mengingat nenek dan pamannya ini belum bisa mengambil sebuah keputusan, akhirnya mereka mengaku ikhlas dan membiarkan proses ini. Bella. Andi Mas, lalu apakah sudah ada informasi terkait status guru yang diduga melakukan tindakan tersebut? Apakah sudah dinonaktifkan atau masih bertugas di pesantren tersebut? Iya, sejauh ini memang pasca terjadinya peristiwa yang cukup mengenaskan ini, proses belajar mengajar di pondok pesantren tersebut ataupun di sekolah itu tetap berjalan seperti biasanya, baik dari sisi pembelajaran maupun dari tenaga pengajar. Jadi sampai saat ini belum ada satu hal yang terganggu dari akibat adanya peristiwa ini. Bella. Baik, terima kasih Andi Mas Budi dari Blitar, Jawa Timur. Kita akan nantikan bersama seperti apa update informasinya. Terima kasih, selamat bertugas kembali.